Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Dwi Rahmasari dari kelas Administrasi Publik B semester 7. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Reformasi Administrasi Publik, yaitu tentang hubungan antara reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik. Reformasi birokrasi itu pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dalam hubungan ini, perlu digarisbawahi bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan yang akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan di mana berbagai pihak akan terkejut dan syok terhadap perubahan yang dilakukan. Mereka akan merasa bahwa pola-pola yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas tidak lagi sesuai, memerlukan kompetensi baru, dan ketakutan akan kehilangan posisi dan ketidakpastian. Yang kedua, tahapan di mana terjadi penolakan terhadap perubahan yang dilakukan. Pada tahapan ini, mereka memandang bahwa perubahan yang dilakukan tidak akan membawa kepada perbaikan. Yang ketiga, tahapan di mana sebagian besar pihak yang berkepentingan mulai memahami perlunya perubahan. Ketika perubahan-perubahan yang dalam jangka pendek memberikan kemanfaatan bagi mereka, maka mereka mulai memahami perubahan tersebut. Tetapi pada tahapan ini, mereka belum mau merubah pola-pola perilaku lama. Yang keempat, tahapan di mana semua pihak menyadari secara emosional perlunya suatu perubahan. Pada tahapan ini, mereka mulai berubah pola-pola perilaku dan budaya lama dan merubahnya ke dalam pola-pola perilaku budaya baru. Tahapan ini merupakan tahapan yang kritis, di mana jika tahapan sebelumnya tidak dapat berlangsung dengan baik, maka pada tahapan ini perubahan tidak akan berhasil merubah pola-pola dan budaya lama. Bahkan mungkin perubahan akan berhenti sampai di sini atau kembali ke pola lama. Yang kelima, tahapan di mana semua pihak mulai mempraktekkan dan mempelajari perubahan. Pada tahapan ini, semua pihak menerima perubahan, mempraktekkan proses dan perilaku baru dalam suatu organisasi, keinginan untuk memberikan kontribusi dan perubahan, dan melakukan inovasi-inovasi. Pada tahapan ini juga terjadi proses pembelajaran di mana keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang kesemuanya akan menjadi faktor penting dalam melakukan reformasi birokrasi. Yang terakhir ada tahapan integrasi. Pada tahapan ini semua pihak terintegrasi melalui budaya, pola pikir, dan bertindak yang baru sehingga menjadi budaya yang rutin dilaksanakan dalam organisasi. Dengan memperhatikan tahapan-tahapan tersebut di atas, maka pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka pendek harus mampu menunjukkan dampak positif dari perubahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus memilih prioritas tertentu yang dapat menunjukkan hal tersebut, baik pada pihak internal maupun pada pihak eksternal. Misalnya, memberikan informasi pelayanan yang seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan, mengganti staf frontliner dengan staf yang memiliki potensi pelayanan, membuka akses pengaduan dan penginformasian hasil tindak lanjut pengaduan, dan lainnya. Pada pihak internal, misalnya perubahan remunerasi, pemberdayaan, dan lainnya. Yang kedua, mempertimbangkan dampak negatif yang paling kecil. Jika perubahan membawa dampak negatif, maka dampak tersebut perlu dicairkan pemecahannya. Bagi pegawai yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang diinginkan oleh reformasi birokrasi, maka harus ada pilihan-pilihan bagi yang bersangkutan. Pengabaian terhadap mereka justru akan mengganggu proses reformasi birokrasi. Yang ketiga, harus ada dorongan motivasi. Reformasi birokrasi juga harus mampu memberikan motivasi yang akan mendorong semua yang terlibat memiliki komitmen untuk ikut melaksanakannya. Yang keempat, harus ada kepastian. Reformasi birokrasi dalam jangka panjang harus memastikan keberlanjutannya.
tidak boleh terpotong di tengah jalan karena adanya pergantian-pergantian pimpinan puncak. Reformasi yang berjalan setengah-setengah hanya akan memberikan pembenaran argumentasi para penentangnya. Yang kelima, pegawai negeri adalah suatu pilihan profesi karir. Oleh karena itu, adalah wajar jika muncul tuntutan akan adanya suatu standar gaji dalam rangka memenuhi beban tugas, tanggung jawab, kualifikasi, prestasi, periode waktu kerja, serta tingkat biaya hidup. Esensi dari suatu kebijakan remunerasi adalah atas dasar prinsip-prinsip dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas, menyediakan reward terhadap pegawai yang berprestasi dan berperilaku baik, seperti disiplin, patuh, bertanggung jawab, berpengalaman, berprestasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah inovasi sektor publik. Dalam konteks sektor publik, inovasi dispesifikkan sebagai inovasi administrasi negara atau Public Administration Innovation, yang didefinisikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang original, penting, dan berdampak. Menurut Suripto dan Prasetyo, tahun 2014, halaman 18. Secara khusus dalam hubungannya dengan pelayanan publik, inovasi menjadi salah satu bagian dari arah kebijakan dan strategi berupa peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk agenda pembangunan wilayah, subagenda pengembangan tata kelolaan pemerintahan dan otonomi daerah yang secara lebih rinci dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan efisien. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan menilik pada kondisi dan landscape umum inovasi sektor publik yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, didapati beberapa tantangan yang harus diatasi apabila Indonesia menginginkan perluasan sekaligus akselerasi inovasi demi kinerja pelayanan publik yang lebih baik dan memuaskan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain, yang pertama, regulasi yang kurang memadai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan regulasi sebagai landasan hukum menjadi faktor yang sangat penting. Sayangnya, dalam hal inovasi sektor publik, regulasi yang ada masih kurang memadai karena masih terlalu sedikit dan umum. Belum ada peraturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai inovasi sektor publik. Sementara itu, berbagai regulasi yang lebih teknis tentang pedoman inovasi sektor publik justru membatasi ruang gerak karena terlalu kaku, prosedural, dan hierarkis. Yang kedua, adanya persepsi yang salah mengenai inovasi, seperti bahwa inovasi itu merupakan sesuatu yang rumit, membutuhkan biaya tinggi dan kompleks. Padahal sesungguhnya inovasi itu mudah, tidak mesti mahal, dan bisa dilakukan melalui hal-hal sederhana. Ditambah lagi, ada stereotip yang menyatakan bahwa inovasi hanyalah domain sektor swasta yang harus bertahan karena banyaknya persaingan. Sementara sektor publik hanya cukup bekerja rutin karena tugas dan fungsinya sudah baku dan tidak memiliki saingan di luar dirinya. Ini keliru, karena seiring dengan peningkatan kritisisme dari masyarakat, mereka pun menuntut sektor publik untuk berbenah, salah satunya melalui inovasi. Karena adanya berbagai pandangan yang salah tersebut, maka tak heran bahwa banyak pemimpin sektor publik, baik di level pusat maupun daerah, yang stagnan karena tidak mampu menghasilkan terobosan berupa inovasi. Yang ketiga, belum adanya sistem di birokrasi yang secara inheren memberikan reward bagi aparatur yang melakukan inovasi. Ketiadaan reward menyebabkan hanya aparatur yang benar-benar berkomitmen dan termotivasi sajalah yang mau menginisiasi inovasi, karena tidak ada insentif yang diberikan sistem untuk melakukannya.
Pemberian reward lebih banyak diberikan dalam bentuk kompetisi dan bukannya secara otomatis. Yang keempat, minimnya instansi publik yang mau melakukan replikasi inovasi. Sesungguhnya, selama ini telah tercipta ratusan praktik baik inovasi sektor publik di berbagai bidang dan jenis. Apa yang perlu dilakukan oleh instansi publik yang belum melakukan inovasi hanyalah melakukan replikasi dari salah satu inovasi yang menjadi praktik baik tersebut tergantung dengan kebutuhannya. Sayangnya, replikasi ini masih jarang dilakukan, padahal dengan melakukannya dapat menghemat tenaga, pikiran, dan dana. Ada berbagai faktor yang melatar belakangi keengganan melakukan replikasi ini, mulai dari minimnya informasi terkait praktek-praktek baik inovasi hingga ego pimpinan birokrasi yang lebih suka berpikir sendiri karena takut dicap meniru. Yang kelima, masih banyak inovasi yang belum melembaga. Inovasi muncul karena inisiatif pribadi dari kepala daerah atau kepala OPD. Akan tetapi, inovasi tersebut belum diformalkan dalam bentuk regulasi. Akibatnya, inovasi tersebut tidak berkelanjutan. Apabila pemimpin birokrasi suatu saat meninggalkan jabatannya, maka tidak ada jaminan bahwa inovasi akan terus dilanjutkan atau dikembangkan. Reformasi birokrasi terkait erat dengan inovasi. Hubungan di antara keduanya dapat dilihat baik sebagai hubungan integratif maupun komplementer. Sebagai hubungan integratif di sini, inovasi dan reformasi birokrasi adalah kesatuan integral bagaikan dua sisi dari mata uang. Dalam upaya untuk menjadi birokrasi berkelas dunia, baik reformasi birokrasi maupun inovasi sektor publik harus dilakukan secara simultan. Tidak ada birokrasi reformatif tanpa birokrasi inovatif. Perspektif ini memandang bahwa setiap upaya reformasi birokrasi yang otentik selalu mengandung pada dirinya dimensi inovasi. Demikian pula sebaliknya, setiap inovasi yang dilakukan sektor publik dengan sungguh-sungguh selalu dapat dikaitkan dengan tujuan untuk mereformasi birokrasi. Sementara itu, dalam perspektif hubungan komplementer, inovasi dapat dipandang sebagai pelengkap dari kekurangan yang ada pada reformasi birokrasi. Selama ini, reformasi birokrasi dikritik sebagai konsep yang terlalu formalistis dan uniformis. Kebijakan reformasi birokrasi menerapkan prinsip one size fits all dengan mengharuskan setiap kementerian, lembaga, dan daerah melakukan perbaikan pada 8 area perubahan. Padahal masalah dan tantangan yang dihadapi berbeda-beda. Reformasi birokrasi menjadi kehilangan konteksnya. Untuk mendapatkan konteksnya kembali, reformasi birokrasi mestinya direaktualisasikan dengan cara menentukan rencana perubahan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Inovasi adalah komplement terhadap reformasi birokrasi yang memungkinkan birokrasi berubah dengan lebih luas dan tidak melupakan kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. Lee mengatakan bahwa meskipun inovasi adalah pokok dari reformasi administrasi, namun itu bukanlah hal yang otomatis. Dibutuhkan strategi untuk memfasilitasi adopsi dan persebaran inovasi dalam organisasi publik. Kualifikasi dan kondisi yang tepat juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi jika inovasi ingin diadopsi sebagai bagian integral reformasi birokrasi. Studi di Inggris oleh Maddox tahun 2009 menjelaskan mengenai karakteristik inovasi yang cocok untuk diintegrasikan dalam reformasi birokrasi yang kuat dan berkelanjutan, yakni inovasi yang bertumpu pada jaringan dan hubungan aktif, bukan yang diarahkan dari atas atau melalui pendekatan sistem. Inovasi juga dapat diposisikan sebagai enabler yang membentuk iklim serta kondisi yang kondusif bagi berhasilnya reformasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.